Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk di dalam belas kasihan-Mu yang besar mengaruniakan kepada kami firman Tuhan, sehingga telinga kami terbuka dan mata kami menjadi melek. Bukakanlah bagi kami Tuhan, sehingga kami memiliki mata, kami bisa melihat dan kami sungguh-sungguh menangkap. Tolong Tuhan, jangan karuniakan kepada kami sekedar satu buah khotbah yang sudah dipersiapkan oleh hamba Tuhan. Karena khotbah yang menyenangkan atau yang baik di dalam telinga kami hanya akan mungkin melegakan atau menyenangkan kami. Sementara khotbah yang buruk atau khotbah yang jelek akan mengesalkan kami, membuat kami ngantuk, membuat kami ingin cepat pulang saja. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, karuniakan kepada kami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan boleh betul-betul membentuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, hari ini nanti kita akan secara khusus membahas dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-26. Nah, sebelum ke sana saudara, kita perlu untuk mengerti dahulu sedikit saudara ya, bahwa Injil Markus ini secara geografik, sekali lagi ya, secara geografis atau secara lokasi bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Injil Markus bagian awal sampai dengan pasal 8 ayat 21 itu seringkali disebut sebagai pelayanan Galilea. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam bagian-bagian awal Injil Markus itu setting geografisnya kebanyakan ada di wilayah Galilea. Lalu bagian yang kita baca pasal 8 ayat 22 sampai akhir pasal 10 itu adalah perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi nanti kita akan mendapati sudah mulai pasal 8 sampai pasal 10 ini sudah Yesus itu seperti secara konstan on the move terus saudara. Lalu mulai masuk dalam pasal 11 sampai bagian akhir itu seringkali disebut sebagai pelayanan Yerusalem. Jadi sekali lagi kalau ada 3 bagian, yang pertama adalah Galilean Ministry, yang kedua adalah on the road dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, lalu bagian puncaknya adalah pelayanan di Yerusalem. Nah, bagian yang kita baca ini nanti adalah satu buah bagian yang membuka bagian yang tengah atau bagian konflik utama, saudara. Konflik utamanya adalah konflik di mana mereka sedang ada di jalan. Ini adalah satu buah motif yang sudah dipersiapkan sejak di dalam pembukaan Injil ini, saudara. Kalau saudara mengingat, saudara, di dalam khotbah-khotbah kita yang agak awal tentang Injil Markus, kita melihat bahwa Injil Markus ini dibuka dengan kutipan dari salah satunya adalah kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ada kata-kata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu adalah motif penting di dalam Injil Markus ini, saudara. Yaitu adanya jalan untuk Tuhan, saudara. Dan sekarang, saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada dalam perjalanan, saudara. Pasal 8 ayat 22 sampai dengan pasal 10, saudara. Baik, kita akan bersama-sama membaca dari Markus pasal 8. Nah, sebelum, saudara, dari tadi kok sebelum terus ya saudara, nggak apa-apa ya saudara. Sebelum kita masuk di dalam ayat 22, saya akan membacakan dahulu saudara satu perikop sebelumnya. Untuk memberikan kepada kita satu buah konteksnya ya. Sebelum masuk dalam ayat 22, saya akan bacakan dahulu ya, mulai dari ayat yang ke-14. Jadi ini saya yang baca. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membicarakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kami kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Silakan dibacakan ayat 22. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh.
sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Oke, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saya menebak ya. Sebagian besar di antara kita membaca bagian teks ini, saudara. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok Yesus di dalam menyembuhkan butuh 2 tahap ya? Kenapa kok dia tidak menyembuhkan langsung saja secara paripurna? Bukankah Yesus adalah dia yang sangat-sangat berkuasa? Saudara, seorang komentator ya namanya Robert Stein. Dia mengamati saudara bahwa kalau kita perhatikan di dalam seluruh mujizat Yesus yang ada di dalam Injil Markus ini saudara. Semua mujizatnya selalu dinyatakan dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah dia yang berotoritas penuh. Dia yang berkuasa penuh. Kita coba cek saja saudara dari bagian-bagian sebelumnya ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Dia itu selalu saja memberikan commands. Dia selalu saja memberikan perintah yang penuh dengan otoritas. Misalkan di dalam pasal 1 ayat 25. Ketika Yesus sedang di Kapernaum. Di dalam satu buah rumah ibadat ada orang kerasukan setan. Yang dikatakan oleh Yesus apa? Diam, keluarlah daripadanya. Keluar setannya. Penuh dengan otoritas. Lalu saudara, pasal 1 ayat 41. Ketika bertemu dengan orang-orang kusta, maka Tuhan Yesus memberikan commands, memberikan perintah. Jadilah engkau tahir. Setelah itu jadi tahir orang itu. Lalu saudara, ketika kita melihat di dalam pasal 3, ketika Tuhan Yesus itu sedang berhadapan dengan orang yang mati sebelah tangannya. Mungkin stroke ya, mati sebelah tangannya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Ulurkan tanganmu, sembuh dia. Tangannya diulurkan ya, penuh dengan otoritas. Lalu dilanjutkan lagi saudara. Ketika di dalam pasal yang kelima saudara. Ada orang yang sakit perdarahan, lalu sentuh jubahnya Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh dia. Comments, sembuhlah dari penyakitmu. Lalu saudara, anaknya Yairus, masih pasal 5 saudara, udah mati ini saudara. Anaknya Yairus sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan apa saudara? Bangunlah, bangun dia. Lalu di dalam pasal 7 saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang bisu dan tuli, Tuhan Yesus lagi-lagi memberikan comments, memberikan perintah. Ephata, atau terbukalah. Maka telinganya terbuka dan mulutnya pun jadi terbuka saudara. Dia jadi tidak bisu dan tuli lagi saudara. Tetapi dalam bagian ini kita tidak melihat ada Tuhan Yesus memberikan perintah. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan. Setelah dia meludah, dia kenakan tangannya kepada orang itu, lalu dia tanya. Enggak memberikan perintah, meleklah kamu, tapi memberikan pertanyaan. Sudahkah kamu melihat sesuatu? Dan jawabannya kelihatannya juga kurang terlalu membahagiakan ya. Jawabannya mestinya ya kalau dia berotoritas kan, sudah, sekarang segala sesuatu ini saya lihat dengan jelas. Ternyata enggak sudah. Jawabannya adalah, iya sudah sih, gitu ya. Sudah sih, tapi enggak langsung ditutup. Enggak sudah ya Kamsia, mau lihat terima kasih, thank you. Enggak kan saudara ya. Sudah sih tapi saya lihat orang kayak pohon yang lagi jalan-jalan. Sudah sih sembuh, sudah bisa melihat, sudah. Enggak lagi buta, iya tapi lihatnya masih separuh. Sehingga butuh second touch saudara. Kita melihat ya, kok kelihatannya mujizatnya Yesus tidak langsung paripurna seperti itu saudara. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa di dalam bagian ini kok mujizatnya Yesus seperti kayak kurang otoritatif saudara. Saudara, hal ini ya pada umumnya juga diamati oleh para scholar saudara. Saudara by the way ya, kalau Anda itu, ini pengetahuan rada umum sih saudara. Kalau kita berbicara tentang Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas ya. Sinoptik, Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Pada umumnya orang itu percaya bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling awal dan menjadi sumber utama dari kedua Injil yang lain. Injil Matius, Injil Lukas banyak mengutip dari Injil Markus. Dan saudara, kalau dihitung secara ayat ya, dari 600 sekian, ya 661 kalau saya tidak salah ya. Seluruh ayat yang ada dalam Injil Markus, saudara bisa tebak ya, kira-kira dari Injil Markus yang sudah dikutip dalam Injil Matius dan sudah dikutip dalam Injil Lukas, kira-kira berapa persen? Ya, saya kasih jawabannya aja saudara daripada saudara tebak-tebakan saudara. Jawabannya adalah 97%. Jadi katakanlah saudara, misalkan saja andai kata jikalau umpama saudara, kita itu kehilangan seluruh Injil Markus. Injil Markus Anda semuanya dirobek-robek bagian tengah ya. Hanya dengan melihat Injil Matius dan melihat Injil Lukas, kita somehow bisa merekonstruksi 97% jumlah ayat yang ada saudara. Hampir semuanya. Jadi yang uniquely marked, yang betul-betul unik hanya ada di dalam Injil Markus dan gak ada di dalam Matius dan Lukas, itu sangat sedikit. Hanya 3% saja saudara. Dan dari 3% ini saudara, salah satu bagiannya adalah ya ini saudara. Make sense ya saudara, make sense. Matius kayaknya mau ngutip, kayaknya hesitate juga ya. Kenapa kita mesti ngutip bagian ini ya? Atau Lukas mau mengutip bagian ini, kayaknya gak cocok ya. Injil itu kan tujuan utamanya adalah untuk mengkampanyekan Yesus ya. Membuat kita itu sadar bahwa He is the one.
Yesus adalah the real deal. Dia yang kita tunggu-tunggu ini. Dia adalah sang juru selamat, dia adalah sang Mesias, dia adalah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita prefer untuk memasukkan gambaran tentang Yesus yang sangat triumfalistis. Bukan gambaran Yesus yang kayak begini. Berkuasa enggak? Berkuasa sih. Tapi berkuasanya kayaknya kok ya lebih keren kalau orang mati diteriakan sama dia. Bangun, terus bangun. Begitu kan lebih keren ya saudara. Daripada orang buta, ini stage-nya panjang banget loh. Digandeng dulu, setelah digandeng diludahi dahulu, dipegang dulu matanya, setelah itu ditanya, udah belum? Iya udah sih tapi separuh. Masih begitu saudara. Masih butuh second touch baru bisa melek kembali. Kayaknya ya pakai teks-teks yang lain lebih oke ya. Nggak heran Matius nggak kutip ini, Lukas nggak kutip ini saudara. Hanya 3% bagian Injil Markus yang tidak dikutip dalam Matius dan Lukas. Dan salah satunya adalah bagian ini saudara. Make sense. Tapi saudara ya kita kan jadi perlu bertanya ya. Faktanya kan kita punya Injil Markus. Injil Markus ini kan nggak hilang. Kita jadi bertanya kenapa dalam hal ini kok Yesus menyembuhkannya butuh 2 tahap. Kenapa saudara ya? Apa? Kira-kira propose jawabannya apa? Kenapa kok dalam hal ini Yesus butuh untuk menyembuhkan dalam 2 tahap saudara? Mungkin karena dia juga mati manusia gitu ya. Yesus kan ilahi iya, tapi Yesus kan juga manusia. Nah saudara, ada satu buah pendapat menarik ya saudara. Saya pernah baca satu buah artikel ya. Dari jurnal mana saya agak lupa, sudah lama saudara. Dia mengatakan ya, artikel itu dengan menarik dia menyatakan seperti ini saudara. Bahwa mujizat Yesus, saudara nggak harus setuju ya. Tapi pendapatnya dia menarik, dia mengatakan bahwa mujizat Yesus itu kerap kali menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Biasanya kan kita pikirkan kalau Yesus bikin mujizat menunjukkan kalau dia itu ilahi. Kalau dia divine, coba itu lihat ya. Dia itu ada di dalam lautan yang menggelora, lautannya dibentak-bentak sama dia jadi tenang. Menunjukkan kalau dia divine. Siapa yang berkuasa terhadap lautan kalau bukan sang ilahi itu? Nah ini ada pendapat lain yang mengatakan enggak. Itu menunjukkan kalau dia adalah manusia sejati. Loh manusia kok bisa begitu? Iya. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian memang Tuhan Allah menciptakan manusia untuk berkuasa. Coba cek di dalam kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa. Manusia itu di atas alam semesta. Harusnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat manusia itu seperti kayak powerless ya. Terhadap binatang buas takut. Terhadap alam semesta kalah kuasa terhadap ini dan itu adalah dampak dosa. Tapi Yesus sebagai dia manusia sejati yang tidak berdosa, maka ya dia berkuasa atas alam. Jadi saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus membuat mujizat itu bukan menunjukkan keilahiannya. Yes, dia ilahi, tetapi bukan untuk menunjukkan keilahiannya, melainkan untuk menunjukkan kemanusiaannya yang sejati, kemanusiaannya yang sempurna, yang tidak tainted, yang tidak terkotori oleh dosa. Jadi ya udahlah, gimana pun dia kan manusia. Berkuasa juga kok. Orang butanya sembuh juga. Tapi yang namanya manusia ya kuasanya terbatas. Still manusia biasa. Apakah itu jawabannya saudara? Kenapa kalau dia menyembuhkan harus dalam 2 tahap? Kenapa kalau orang buta ini mesti diludahi dulu, dipegang dulu, digandeng dulu. Setelah itu masih ada second touch. Kenapa? Karena ya dia adalah manusia biasa. Apakah jawabannya kayak gitu saudara? Enggak tentu. Enggak tentu. Begini saudara. Pertanyaan tentang siapakah Yesus, itu memang pertanyaan penting. Memang di dalam Injil Markus ini saudara, sejak di dalam pasal 4 kita diajak untuk bertanya bersama dengan para murid. Para murid kan bertanya, siapakah gerangan manusia ini? Who is this man? Siapakah gerangan manusia ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Memang pertanyaan tentang Yesus itu siapa? Perlu untuk dijawab. Dan jawabannya adalah Yesus itu manusia. Yesus itu Mesias. Dia berkuasa. Tapi saudara, pertanyaannya itu enggak melulu tentang Yesus itu siapa. Karena pertanyaan tentang siapakah dia itu selalu berkaitan dengan siapakah dia bagi umatnya. Siapakah dia bagi gereja. Siapakah dia bagi murid-muridnya. Kita enggak pernah mendapati dalam Injil Markus ini dan dalam seluruh Alkitab sebetulnya ya. Pertanyaan tentang siapakah Tuhan di dalam dirinya sendiri tidak di dalam kaitannya dengan manusia. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kristologi, bicara doktrin tentang Kristus harus senantiasa terkait dengan soteriologi, doktrin keselamatan. Atau harus selalu berkait dengan eklesiologi atau doktrin gereja. Berbicara tentang who is this man, harus berkaitan dengan who are you. Harus berkaitan dengan siapakah kita ini saudara. Saudara, ada lagu sekolah minggu yang bagus ya saudara. Lagunya ngomong God is so good. Anda tahu kan lagu itu kan saudara? God is so good, God is so good. Tapi enggak berhenti sampai kepada God is so good. Ada lanjutannya. God is so good to me. Allah baik, Allah baik, Allah baik buat saya. Dan dilanjutkan, He loves me so. Gitu kan ya saudara. Ada kata-katanya lanjutannya.
Kita tidak sekedar berbicara di dalam kitab suci, kita ada kata-kata Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih, saudara. Tapi dalam lagu sekolah minggu kita punya kata-kata apa? Jesus loves me, this I know, saudara. Biasanya, saudara, ini preview sedikit ya. Kalau ada ujian katekisasi, selalu pertanyaan pertama saya, saudara. Selalu pertanyaan pertama. Anda yang pernah katekisasi, lalu terima soal ujian dari saya, saudara. Pertanyaan pertama saya selalu, siapakah Yesus Kristus bagi kamu? Bagi Anda, selalu, saudara. Dan saya percaya, saudara, itu juga adalah pendekatan dari Injil Markus ini, saudara. Jadi, saudara, ketika kita melihat ya, Yesus menyembuhkan manusia, menyembuhkan orang buta dalam 2 tahap. Pertanyaannya itu tidak harus kita taruh kepada kenapa kok dia sekarang butuh 2 tahap. Tapi pertanyaannya juga boleh kita geser kepada kita, kenapa kok kita mesti membaca penyembuhan dalam 2 tahap ini, saudara. Jadi weight-nya, bobot utamanya tidak kita pertanyaan kenapa dia butuh 2 tahap. Tapi pertanyaan utamanya lebih kita geser ke bawah. Kenapa kok kita mesti membaca penyembuhan di dalam 2 tahap ini, saudara. Jadi yang menjadi pertanyaan utama itu bukan urusan kuasanya dia kurang besarkah, atau mungkin karena dia manusia kuasanya terlimitasi. Ini pertanyaannya bukan tentang dia, tapi pertanyaannya adalah tentang kita. Pertanyaan adalah tentang para murid, saudara. Dan hal itu bisa kita lihat dari 1 perikop sebelumnya, saudara. 1 perikop sebelumnya ada kata-kata yang jelas loh ya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu punya mata, apakah kamu sudah buta? Ini saudara ya. Ini yang tadi saya bacakan ya, kata-kata ini. Mengapakah kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Jadi saudara, berbicara tentang Yesus memelekkan mata orang buta dalam 2 stage. Pertanyaan utamanya bukan tentang kuasanya dia itu seperti apa sih. Seperti kayak jawabannya itu harus tentang dia itu bagaimana. Dia lagi bagaimana. Apakah ini lagi bicara tentang keilahiannya dia. Bicara tentang kemanusiaannya dia. Bicara dia di dalam full power. Bicara dia tentang lagi half power dan lain sebagainya. Ini percakapannya bukan tentang dia, saudara. Tapi pertanyaannya adalah tentang kamu. Kamu itu punya mata, matamu itu melek atau enggak sih? Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya 1 perikop sebelumnya, saudara. Ketika, saudara, Yesus bersama dengan muridnya masuk ke dalam perahu, muridnya membawa roti, tapi rotinya cuma 1. Lalu Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi. Hati-hatilah kamu terhadap raginya Herodes. Dan mereka salah mengerti, saudara. Yang dimengerti mereka adalah apa? Pertanyaannya Yesus adalah all about food. Segala sesuatunya adalah tentang roti. Segala sesuatunya adalah tentang apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau. Itu yang ada dalam pikirannya para murid, saudara. Saudara kalau mungkin bingung, coba bayangkan begini, saudara. Suatu kali kita lagi mau pergi KKR, saudara. Ke Tanjung Pinang atau kemana lah, saudara ya. Kita akan KKR ke sekolah-sekolah, tapi pada waktu itu sudah izin dari sekolah-sekolahnya nggak bisa di-deal sebelumnya. Jadi kita mesti berangkat on the spot, lalu bawa surat dari Diknas masuk ke dalam sekolah satu-satu, saudara. Jadi kita sudah siapkan surat banyak gitu ya. Ibu Suini lalu siapkan surat yang banyak, satu tumpuk, saudara. Surat isinya sama, saudara. Bawa ke sekolah-sekolah. Kepada yang terhormat, kepala sekolah dan lain sebagainya, kami dari STEMI dan sebagainya, saudara. Kita bawa surat. Surat-suratnya sudah dilipat semuanya masuk ke dalam amplop, satu kardus, banyak, saudara. Lalu sebelum berangkat kita sudah saling memanti-manti. Jangan sampai ketinggalan ya surat-surat itu dalam amplop-amplop itu. Oke, terus kita berangkat, saudara. Setelah kita berangkat, di tengah-tengah, saudara, ada satu teman lagi bercanda-bercanda. Terus saya tahu-tahu kaget, saya bilang, tadi amplop-amplopnya sudah dibawa belum? Terus teman-teman yang lain bilang, bisik-bisik satu dengan yang lain. Pak Eko minta amplop. Itu kan nyebelin banget kan, saudara. Itu nggak bisa lebih jauh lagi, saudara. Saudara tahu artinya nggak? Saudara nggak ngerti ya, saudara? Bagus juga, saudara nggak ngerti, saudara. Saudara seringkali, saudara, kalau ada kata-kata, dia minta amplop tuh, itu artinya apa, saudara? Minta duit gitu ya, dia minta amplop. Kamu sudah kasih amplop belum? Orang itu sudah kamu kasih amplop belum? Kata-kata yang agak identik, saudara. Seperti kayak eufemisme ya, minta amplop atau bersalaman gitu, saudara. Kami pernah punya cerita, saudara, satu orang teman di Jakarta, saudara. Disemprit polisi, saudara. Karena ya melanggar lampu lintas atau gimana, saya agak lupa ceritanya, saudara. Dia disemprit polisi, saudara. Setelah itu dia kan orang dari luar kota, saudara, datang masih bingung-bingung, saudara. Perempuan 2, dia bingung-bingung. Oh sorry Pak, tadi saya gini. Terus Pak polisinya bilang gini, ya udah nggak apa-apa. Kamu pergi aja kepada bapak itu di dekat pos, lalu kamu bersalaman sama dia. Kamu salaman sama dia. Maksudnya apa, saudara, salaman tuh? Maksudnya salaman itu ya bukan, apa kabar Pak, salaman gitu. Bukan, maksudnya salaman itu adalah kamu ke sana lalu kasih dia berapalah, terserah, saudara. Memberikan uang. Bersalaman itu artinya memberikan uang. Nah, saudara, di dalam lingkungan tertentu, saudara, memberikan amplop itu artinya hampir sama dengan memberikan uang, saudara. Sekarang, saudara, kita
lagi on fire. Kita lagi mau pergi KKR. Kita lagi mau memberitakan Injil. Lalu saya bertanya, tadi amplop suratnya udah dibawa belum? Terus satu dengan yang lain berbisik-bisik. Pak Eko minta amplop tuh. Nyindir-nyindir tuh. Kasih kode-kode minta amplop. Kan nyebelin saudara. Sekarang saudara, Yesus saudara mengajar para murid saudara. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Hati-hati terhadap raginya Herodes. Yang dipikirkan mereka apa? Nah dia nyindir-nyindir nih. Kita bawa roti cuma satu. Gak cukup nih kalau bagi-bagi orang banyak gini. Gimana sih? Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu punya mata. Tidakkah kamu melihat? Yang kamu pikirin itu apa? Dari kemarin yang kamu pikirkan adalah food. Ketika yang kamu pikirkan terus-menerus adalah urusan makanan, urusan kebutuhanmu, urusan apa yang kamu inginkan. Gak heran kamu akan menjadi orang yang punya mata, tapi gak melihat. Kita melihat ya, ada orang buta yang disembuhkan di dalam 2 tahap. Ini bukan berbicara terutama tentang kuasanya Yesus sebesar apa, tapi berbicara tentang seberapa butanya kita. Seberapa kita itu punya mata tapi gak bisa melihat. Sehingga kalau kita melihat ya proses melek yang pelan-pelan saudara, itu bukan bicara tentang kuasanya Yesus yang kurang besar, tapi bicara tentang kebutaan kita yang keterlaluan. Saudara. Ini para murid ya, sampai ditegur oleh Kristus Yesus. Kamu ini gimana sih? Punya mata, melihatkah engkau? Punya telinga, mendengarkah engkau? Sampai dibegitukan saudara ya. Karena apa? Karena yang dipinggirkan terus-menerus adalah tentang food. Kamu ingat kemarin peristiwa 5 roti 2 ikan? Berapa itu sisanya? Mereka bisa menjawab loh. 12 bakul. Secara doktrin itu punya mereka sudah. Ingatlah mereka. Ini peristiwa belum terlalu lama kok sudah. Jadi kalau pertanyaan TTS sekolah minggu ya murid-murid itu bisa sudah. Masih ingat gak adik-adik sekalian? Kemarin tuh di dalam peristiwa 5 roti 2 ikan. Saya pecah-pecahkan roti bagi-bagikan kepada orang banyak. Sisanya berapa? Murid-murid semua menjawab semuanya dengan tepat sudah. 12 bakul. Oke, ngerti ya? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan 7 roti untuk 4.000 orang bagi para Gentiles? Sisanya berapa? 7 bakul. Semuanya bisa menjawab dengan tepat sudah. Tetapi sudah pikiran mereka adalah all about food. Tetap sudah. Ketika bicara tentang ragi, ya mereka gerambiang sudah. Enggak apa ya? Gerambiang itu bahasa Jawa sudah. Mereka seperti meraba-raba, susah sudah untuk mendapati jawaban sudah. Sudah, kalau kita coba cek ya di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Bukankah seringkali ya kebutaan kita juga karena fokus kehidupan kita melulu tentang roti. Melulu tentang apa yang kita butuhkan, melulu tentang apa yang kita inginkan. Coba cek. Anda itu lagi mencarikan anak supaya bisa sekolah di mana? Anda itu lagi carikan anak supaya bisa les apa dan di mana? Kita itu lagi mau bekerja apa dan di mana? Kita lagi mau deal proyek ini atau proyek itu, Saudara. Itu urusan utamanya tentang apa, Saudara? Urusan utamanya adalah tentang seberapa yang saya bisa dapatkan dan supaya melalui itu saya bisa melakukan apa yang saya senangi, apa yang saya maui, kan begitu Saudara. Sebagian besar di antara kita ya fokusnya ya cuman ke situ saja Saudara. Saudara saya ya, atau bukan cuma saya dan orang-orang di dalam generasi saya. Anda yang lahir tahun 98 ke atas mungkin agak beda Saudara. Kami ini orang-orang yang dulu pada waktu sekolah ada penataran P4. Saudara yang lahir tahun 80, generasi milenial Saudara. Anda pernah sekolah itu mengalami penataran P4. Jadi kalau ospek itu ada penataran P4 Saudara. Nah orang-orang produk penataran P4 Saudara, pada waktu kami SD Saudara, kalau ditanya ya, cita-citamu apa? Kebanyakan dokter sih Saudara ya, kebanyakan ya. Kalau tanya cita-citanya apa? Kebanyakan tuh dokter Saudara. Tetapi Saudara, pada ujungnya adalah menjadi apapun gak apa-apa, yang penting berguna jadi bagi nusa dan bangsa. Jadi orang-orang di dalam sekolah kami dulu kalau ditanya Saudara, kamu mau jadi apa besok? Jadi apapun boleh, kalau bisa dokter. Tetapi mau jadi apapun, yang penting berguna bagi nusa dan bangsa. Itu produk penataran P4 Saudara. Agak abstrak sih, tapi yang penting berguna bagi nusa dan bangsa. Sekarang Saudara, kita ya, produk penataran gereja Saudara. Tapi Saudara pernah kepikir enggak? Kamu besok mau ngapain? Hidupmu mau ngapain? Kamu kepengen anakmu ngapain? Saya kepengen anak saya mempermuliakan Tuhan. Abstrak sih, tapi Saudara, itu pun enggak ada loh. Sebagian besar di antara kita kan bikin rancangan dengan mengesampingkan aspek itu, Saudara. Yang penting dalam hidup saya mau dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Enggak ada, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena di dalam otaknya kita adalah food. Urusannya adalah urusan roti, Saudara. Yang ini, Saudara, yang ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus. Kamu ini punya mata, tapi matamu sudah sangat dibutuhkan untuk urusan roti ini. Sehingga sekali lagi Saudara, kita melihat ini urusannya bukan seberkuasa apa Yesus sehingga dia itu kalau menyembuhkan orang itu sampai 2 tahap. Tapi ini adalah urusan tentang murid-murid itu ya. Mereka sebuta apa Saudara. Nah kita melihat ya, bagian selanjutnya. Ketika masuk ke dalam perikop ini kita melihat ada orang yang mau disembuhkan dari sakit butanya Saudara. Tapi lagi-lagi kita mendapatkan peringatan. It's not about Jesus. Ini bukan tentang seberkuasa apa Yesus. Tapi ini bicara tentang sebuta apa para murid Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bagian tengah tadi Saudara, bagian on the road to Jerusalem Saudara.
Joel Markus menunjukkan, saudara. Joel Markus itu komentator, saudara. Dia menunjukkan bahwa ada beberapa bagian yang menunjukkan kepada kita betapa para murid itu sangat-sangat buta, saudara. Misalkan, pasal 9. Murid-murid nanti akan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami ada di sini." Ketika mereka transfigurasi di atas gunung. Dan mereka kata, "Biarlah kami membuat 3 tenda ya. Satu buat engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dan Injil Markus mencatat ada kata-kata bahwa mereka mengatakan itu karena mereka nggak tahu mau ngomong apa, saudara. Selanjutnya, pasal 9, saudara. Tuhan Yesus akan berbicara tentang nanti yang mengikut aku, anak manusia itu akan diserahkan, anak manusia akan menderita. Setelah berbicara tentang penderitaan Yesus, ada peringatan akan penderitaan Yesus. Tepat satu perikop setelahnya, murid-murid akan berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, saudara. Ini nggak bisa lebih kacau lagi kan, saudara. Kacau luar biasa ya. Habis bicara tentang penderitaan Yesus, langsung setelah itu para murid berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nanti dalam pasal 10, saudara, kita melihat ya, ada Yakobus dan Yohanes. Dua-dua bilang, "Guru, ntar ya di dalam kerajaanmu gimana kalau saya duduk sebelah kanan, saya duduk sebelah kiri." Terus debat tentang sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan Yesus ngajar tentang sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu murid-murid yang lain dengar gitu. Dia minta sebelah kanan, sebelah kiri. Belum apa-apa sudah mau ngecup tempat. Marah mereka, saudara. Rebutan tempat sebelah kanan dan sebelah kiri, saudara. Menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan kebutaan mereka. Lagi-lagi, saudara. Nanti dalam bagian selanjutnya ya, kita melihat ya, ada orang yang mengusir setan. Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka nggak termasuk dalam golongannya murid-murid yang travel bersama dengan Yesus. Itu di situ kok ada orang yang mengusir setan dalam namanya Tuhan Yesus ya. Sudah bayar copyright belum? Dimarahin, saudara. Nggak boleh. Ini apa? Kami agen tunggal dalam nama Yesus. Kalau mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus harus agen tunggalnya kita. Kamu dari luar nggak boleh, gitu ya, saudara. Belum bayar copyright, saudara. Lalu ditegur lagi Tuhan Yesus. Murid-murid itu kelihatan terus-menerus sebagai orang yang buta, saudara. Dan paling puncaknya tentu saja, saudara. Paling puncaknya, kita bisa melihat ya, ketika Petrus, saudara, baru saja dikatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena yang menyatakan itu adalah Bapakku yang di sorga." Lalu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan. Petrus memarahi Yesus, Petrus rebuke Yesus. Dan setelah itu, saudara, Petrus akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Nyahlah kamu setan," saudara. Menunjukkan apa, saudara? Kenapa kok butuh penyembuhan sampai 2 tahap, saudara? Karena penyembuhan orang buta ini menunjukkan kebutaan para murid yang terlalu, saudara. Saudara, oke, kita melihat ya dalam bagian ini ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara coba lihat ya. Tibalah Yesus di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang butanya, saudara. Orang butanya nggak memohon apa-apa, saudara. Yang membawa adalah teman-temannya. Orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Yang memohon siapa? Mereka. Mereka yang memohon, saudara. Orang butanya memohon nggak? Enggak, saudara. Nggak ada catatan tentang orang butanya itu beriman, orang butanya itu sadar dia buta, orang butanya kepengen disembuhkan. Enggak, saudara. Nggak ada, saudara. Nah ini, saudara, yang menunjukkan kebutaan yang sangat akut, saudara. Orang buta nggak sadar kalau dia itu buta. Bahkan nggak minta untuk dimelekkan. Mesti teman-temannya yang nyuruh bawa dia. Lalu teman-temannya yang memohon kepada Yesus, saudara. Orang-orang lain bisa lihat dia buta, saudara. Dianya enggak, saudara. Saudara, bukankah ini juga seringkali terjadi ya dalam kehidupan kita, saudara? Kita itu kadang-kadang, apalagi kita orang GRI, saudara. Orang GRI kan yang paling melek, paling celik, paling melihat zaman yang sedang menuju kepada kehancuran, begitu, saudara. Kita kan sering ya self-claim seperti itu ya. Kita di dalam gerakan reform Injili. Kita melihat jauh ke depan, begitu, saudara. Sementara orang-orang di dalam gereja lain mereka masih tertidur. Kalau sudah pernah melihat iklan KPIN-nya Pak Tong, saudara, ada kata-kata seperti itu, bangun, begitu ya. Kalian ini semua orang-orang tertidur, bangun. Nah kita seperti kayak sedang berada dalam watchtower. Kita berbicara tentang kekristenan dan kita sedang memimpin jalannya, saudara. Saudara, hati-hati, saudara. Kita puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kalau sesekali Tuhan memelekkan mata kita, Tuhan bisa tunjukkan pada kita tentang visi yang besar, puji Tuhan. Kita puji Tuhan akan hal itu. Tapi jangan lupa, saudara, kalau kita membaca dalam Injil Markus ya, seringkali, saudara, kita itu buta juga. Dan di dalam kebutaan kita nggak sadar kalau kita itu buta, saudara. Orang lain yang mungkin sadar, saudara. Coba cek dalam kehidupan kita sehari-hari aja, saudara. Jangan-jangan kita yang buta. Jangan-jangan kita nggak tahu, saudara, yang namanya artinya mengikuti Yesus itu kayak gimana, saudara. Kita yang buta. Selanjutnya, saudara, kita melihat ya, dalam bagian ini ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yesus menggandeng dia, pegang tangannya dan bawa dia keluar kampung. Sudah ada pendapat yang menarik ya. Sekali lagi, penafsir Injil Markus ya. Dia mengatakan gambaran ini adalah satu buah gambaran yang sangat dekat dengan kitab Yesaya dan kitab Yeremia. Saya coba bacakan ya, Yesaya pasal 42 ya.
Yesaya pasal 42. Ini gambaran tentang Mesias, gambaran tentang Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Saya bacakan Yesaya pasal 42. Ayat 6 dan 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Ya, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta. Jadi sudah ada memegang tangan, memegang tangan, lalu membukakan mata supaya mata yang buta itu bisa menjadi melek. Saudara. Ini kan dilakukan sama Yesus. Saudara. Memegang tangan, menggandeng, menyelamatkan, membukakan mata. Saudara. Jadi gambaran Yesus memegang tangan lalu menggandeng ini bukan menunjukkan kalau dia itu lack of power. Menyembuhkannya kok stage-nya banyak betul ya. Kenapa nggak bisa langsung di hardik saja? Hei kebutaan nyahlah langsung melek kan bisa ya. Atau bukalah matamu langsung melek kan keren ya saudara. Lebih menunjukkan kuasa yang besar saudara. Enggak. Kalau kita mengerti kitab Yesaya enggak demikian. Kalau kita mengerti kitab Yesaya ada catatan Yesus memegang tangan itu membawanya. Bukan justru menunjukkan lack of power. Tapi justru menunjukkan bahwa stage yang ada dalam kitab Yesaya pasal 42. Janji tentang kelepasan dan tentang memelekkan mata orang buta. Itu sedang terjadi di sini saudara. Ini justru ada display of powernya Yesus yang besar-besaran saudara. Tetapi ya sekali lagi saudara. Kita buta, kita nggak bisa lihat ini. Justru kalau kita lihat ini, kita justru lihatnya kayaknya kuasanya Yesus kok kayak ini kenapa ini ya? Apakah kebutaannya yang sangat persisten? Apakah penyakitnya itu terlalu serius sampai Yesus itu mesti melakukan effort yang sangat besar atau gimana, saudara? Ini justru, saudara, menunjukkan kebutaan kita, saudara. Saya cukup yakin, saudara ya, di antara kita ya, ketika kita membaca Markus pasal 8, nggak ada yang kepikir Yesaya pasal 42. Saya juga enggak, saudara. Tapi karena baca komentari, saudara bisa lihat kan, saudara. Kita sudah nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Sebagian besar di antara kita sudah ketika kita membaca Yesus menyelesaikan mata orang buta 2 kali stage, kita lihatnya ada apa dengan kuasanya dia? Kenapa kok dia melakukan ini? Kenapa kok dia, saudara ya? Kenapa kok dia? Padahal kalau kita lihat dengan lebih detail, kalau mata kita nggak buta, kalau kita bisa melihat bagian kitab suci kita dengan benar, saudara, justru ini menyatakan display of power. Tapi sudah, that kind of power ya, seperti itu saudara, kita nggak bisa lihat karena kita buta. Kita butuh untuk dipimpin oleh Tuhan, butuh untuk digandeng dan butuh untuk dimelekkan, saudara. Dan sekarang, saudara, kita jadi bertanya, oke, kalau gitu murid-murid buta. Murid buta, murid nggak mengerti, mungkin gambaran saya buta. Kenapa ya kok mesti dinyatakan kalau saya itu buta? Kenapa kok mesti dikatakan kalau murid-murid itu kurang melek di dalam bagian ini? Nah, balik lagi, saudara. Tadi, di dalam bagian pembukaan khotbah, saya sudah sempat menyatakan, saudara. Pasal 8 ayat 22, sampai pasal 10, bagian akhir, itu menunjukkan bagian tengah. Dan di dalam bagian tengah ini sudah berkali-kali Injil Markus menunjukkan di dalam kosakata yang berbeda-beda kata jalan, jalan, jalan. On the way, on the road, kata jalan itu muncul berkali-kali saudara. Dan Markus, maksudnya Joel Markus ya, ini penafsir namanya Joel Markus menafsirkan Injil Markus, begitu saudara. Nah ini si Joel Markus, itu dia menyatakan bahwa sejak di dalam pasal 8 ayat 22 ini sudah, kita akan melihat bahwa mode of travelingnya Yesus tidak lagi pakai perahu. Yesus selalu berjalannya itu berjalan kaki. Kecuali nanti pada waktu triumphal entry sudah masuk ke Yerusalem sempat naik keledai sebentar, tapi setelah itu seluruhnya adalah perjalanan kaki. Dan buat dia sudah, itu jadi seperti kayak memperlambat stage-nya. Markus itu kan satu buah Injil yang action packed ya. Kalau sudah membaca komentari, sudah akan tahu bahwa Injil Markus itu suka pakai kata-kata yang sering diulang, yaitu immediately, segera setelah itu. Itu kata-kata yang sering kali muncul, saudara. Ada yang mengaitkan itu secara teologis ya. Sudah tahu, Markus itu siapa sih? Markus ini ya, penulis Injil Markus, Yohanes Markus. Ini kan kemenakannya Barnabas. Dia itu pernah, suatu kali diajak oleh Paulus berada dalam perjalanan misi bersama dengan Paulus. Di dalam perjalanan misi yang pertama, saudara, Markus ini sudah, dia homesick. Dia, kita kangen rumah sudah. Akhirnya nggak bisa bertahan bersama dengan Paulus sudah. Maka dia pulang. Dia meninggalkan lagi perjalanan KKR gitu ya, lagi perjalanan misi sudah. Dia meninggalkan mereka sudah, pulang ke Yerusalem sudah. Maka setelah itu sudah Paulus nggak mau lagi itu. Udah nggak usah pakai Markus lagi. Markus nggak bisa diajak pelayanan gitu ya. Enak-enak dalam perjalanan minta pulang gitu ya, homesick kan repot juga ya gitu ya. Ayo kita ikut BCN, ikut NRITC. Berangkat hari kedua nangis, mama minta pulang. Orang ini jangan diajak lagi lah begitu ya. Ya kalau anak kecil masih gak apa-apa ya, tapi ini masalah pendetanya begitu kan ya. Kita ya lagi sama-sama ini. Ayo kita BCN ya gitu ya. Lalu ada 2 orang
Atau 3 orang guru sekolah minggu, kita temenin anak-anak kita. Tapi mesti sadar loh ya, nemenin anak-anak itu gak gampang ya. Kadang-kadang itu mereka itu bisa nakal, kadang-kadang, gak apa-apa gitu ya. Lause sekolah minggu dipilih sudah. 1 orang laki, 1 orang perempuan, atau 2 orang laki, 1 orang perempuan sudah. Terus sampai pergi ke sana sudah. Ini guru sekolah minggunya yang nangis sudah ya. Mama, ini kalau ketemu anak-anak nakal sekali. Kalau anak saya sendiri masih gak apa-apa, ini anaknya orang lain terus minta pulang sudah ya. Kita kan jadi mikir-mikir ya, aduh ini tahun depan kita utus lagi gak ini? Kayaknya tahun depan pakai yang lain dah. Paulus seperti itu sudah. Markus ini diajak pelayanan bareng-bareng, homesick, minta pulang nih. Sudah bisa cek ya di dalam perjalanan misi pertama sudah. Setelah itu Paulus gak mau lagi. Ayo kita perjalanan misi. Barnabas bilang, ayo kita ngajak Markus lagi, jangan, gak bisa. Saya sama Silas saja deh. Akhirnya nanti Markus bersama dengan Barnabas, tetapi Markus bertobat. Yohanes Markus nantinya akan bertobat dan di dalam pertobatannya kita bisa melihat ya, Tuhan pakai dia tulis Injil Markus. Nah maka sudah, salah satu ciri khas, ini ada yang mengaitkannya, salah satu ciri khas dari Injil Markus ini adalah apa sudah? Seize the moment, carpe diem. Tuhan kasih kesempatan lagi, jangan lewatkan. Maka Injilnya itu sifatnya itu seperti kayak geraknya itu cepat sudah. Dan kata-kata immediately, segera setelah itu kata-kata yang sering kali muncul di dalam Injil Markus. Menjadi salah satu kata-kata yang khas dari Injil Markus. Sudah, Injil Markus kan pendek ya, cuma 16 pasal sudah. Seperti kayak action pack, geraknya cepat, segera sudah itu, segera sudah itu. Seperti kayak geraknya cepat, tetapi di dalam bagian yang kita baca ini ya, pasal 8 ayat 22 sampai dengan akhir pasal 10, gerakannya jadi slow. Di dalam satu buah Injil yang geraknya sangat cepat, ada bagian yang sangat slow. Bagian apa itu sudah? Bagian jalan. Kepingutan kepada Yesus itu seperti kayak orang yang lagi berjalan. Mungkin bisa slow, saudara. Kita jalan mengikut Yesus. Jalan bersama dengan Yesus. Itu adalah satu buah perjalanan yang seringkali itu slow. Kalau selama ini kita punya lagu sekolah minggu, Jalan Serta Yesus. Lagunya ceria banget kan, saudara ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ada kata-kata seperti itu. Tapi nyanyinya ceria, saudara. Enggak, kalau dimainkan pakai piano kan mainnya enggak jadi minor kan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Enggak jalan dalam duka. Enggak langsung jadi sedih banget. Enggak jadi gloomy kan, saudara. Tapi saudara, itulah jalan. Jalan itu slow. Jalan itu kadang-kadang ketemu kerikil. Dan gambaran jalannya jalan pada waktu itu saudara. Jalan itu slow, kadang-kadang ketemu kerikil, kadang-kadang ketemu batu yang tajam, kadang-kadang ketemu perampok, kadang-kadang ketemu hujan, bisa setback saudara. Itu namanya jalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita diajak untuk bagian ini ya, kita expect. Kita mau jadi murid Tuhan Yesus? Ya. Kita mau ikuti Yesus? Iya. Tapi mesti kita ingat ya, mengikut sama Yesus itu ya, seperti kayak orang yang sedang berjalan saudara. Ada setback, ada ancaman, ada tantangan-tantangan yang mungkin besar, dan juga ada harga yang harus dibayar. Seringkali seperti itu saudara. Ini yang murid-murid perlu melek saudara. Dan barangkali saudara dan saya juga perlu untuk melek. Saudara, beberapa kali ya, sedikit bocoran saudara. Sedikit bocoran. Pada waktu kita rapat pengurus, kadang-kadang, dan memang ya saudara, rapat pengurus, rapat departemen penggembalaan, itu kan kita ngomongin jemaat ya. Kita namanya menggembalakan ya, kita ngomongin jemaat, kita mendoakan. Kita iya ya, Bapak ini ya bagaimana ya, kok dia sudah lama gak ke gereja ya. Oh iya Pak, dia itu buka toko pada waktu hari Minggu. Ayo kita datengin yuk, kita kasih tahu. Udah jangan takut sama pemeliharaan Tuhan. Ya, hari Minggu itu rame-ramenya loh, kalau lagi di toko itu buka toko sembako atau apa itu lagi rame-ramenya loh. Ya pokoknya kita mesti mengutamakan ibadah. Biasanya sudah ya, kita ngomongnya apa? Kita kasih contoh. Kita kasih contoh jemaat yang lain. Ini ya jemaat kita yang ini ya, hari Minggu dia putuskan untuk tidak buka toko. Tapi Tuhan berkati, gitu kan ya. Tapi Tuhan berkati, jangan takut sama pemeliharaan Tuhan. Ada orang itu yang ya seperti itu ya, masih khawatir-khawatir. Dia kan masih orang Kristen agak baru ya. Jadi karena hari Minggu ini rame-ramenya, biasanya kalau dalam bisnis apapun ya, kecuali yang berkaitan sama Christianity ya, bisnis apapun ya, Anda bisnis kuliner, Anda bisnis sembako, Anda buka baju dan lain sebagainya. Ramenya itu di mana? Ya di weekend. Perhotelan ramenya di mana? Ya di weekend. Di Minggu itu lagi rame-ramenya. Jadi kalau Minggu itu saya buka, itu harusnya keuntungannya besar. Tapi mari kita lihat. Contohnya adalah Bapak ini, gitu ya. Di dalam gereja kita juga ada. Bapak ini memutuskan tuh hari Minggu saya libur. Ternyata Tuhan berkati. Saudara, tapi gimana kalau kita ngomong sebaliknya, saudara? Hari Minggu tuh rame-ramenya loh. Gimana ya? Ya kita mesti mengutamakan Tuhan. Tapi nanti keuntungan saya mesti akan turun besar tuh. Jawabannya gimana ya? Ya so be it. Tapi nanti saya hidupnya jadi susah loh. Ya iya. Ya siapa yang ngomong kalau ikut Tuhan hidupnya jadi gampang gitu ya? Ya memang jadi susah, saudara.
Nggak harus, nggak tentu kalau Anda itu, saya akan tekankan kepada saudara ya. Saudara utamakan Tuhan. Anda kadang-kadang saudara, orang itu kadang-kadang itu, kalau jemaat kita saudara ya, bukan cuma jemaat kita tok, di mana-mana saudara. Ini urusannya bukan sekedar sama pekerjaan saudara. Kadang-kadang even sama liburan. Kadang-kadang even sama orang lagi bersenang-senang, lagi jalan-jalan gitu saudara. Lagi jalan-jalan, hari Minggu gimana? Wah ini kan libur dulu ya. Lagi jalan-jalan ini, bukan lagi urusan pekerjaan loh. Kita bisa sangat longgar saudara. Saya ingin katakan saudara ya namanya jalan ikut Tuhan saudara. Ada pengorbanan, ada sacrifice, ada kerikilnya saudara. Dan kadang-kadang ada ketemu sama perampok, ada ketemu hal yang sulit sekali saudara ya. Memang akan ketemu sama yang begitu-begitu saudara ya. Terus gimana? Yang kita tawarkan apa? Ya memang kayak begitu. Kalau saya tokonya tutup di hari Minggu, nggak buka bisnis, nanti saya jadi susah loh. Terus gimana? Ya memang susah lah, nggak apa-apa. Memang ikut Tuhan ya ada susahnya. Of course itu. Memang sudah, kita tidak khawatir tentang peliharaan Tuhan, iya. Tuhan pelihara, iya. Tuhan tetap cukupkan kita, iya. Siapa sih di antara kita hidup kita jadi gak cukup sih? Enggak, sudah, Tuhan cukupkan kita, iya. Tetapi sudah, kalau kita mengutamakan Tuhan, itu artinya Tuhan pasti makin berkati sudah. Teologi kita kan gak gitu ya. Teologi kita gimana? Ya ini sudah, mengikut Tuhan ya memang akan ada jalan susahnya memang. Tapi justru itu sudah, bikin ya murid-murid itu susah untuk bisa melihat dengan jelas sudah. Sekarang sudah sampai di sini ya. Sudah mungkin pelan-pelan akan mulai lihat ya. Iya ya, jangan-jangan saya ikut adalah orang-orang golongan orang-orang buta ini ya gitu ya. Yang butuh untuk dimelekkan sudah ya. Ini kan dalam hati kan mulai struggle ya. Tapi Pak gitu ya. Kamu belum mengalami bagaimana membesarkan anak. Kamu belum mengalami bagaimana menyekolahkan anak. Iya, saya tidak berada di dalam sepatu Anda. Tapi sekarang saya juga bilang kepada saudara sekalian ya. Kamu yang mengalami, kamu yang punya sepatunya, kamu yang membesarkan anakmu, kamu yang punya keluargamu. Faktanya Tuhan pelihara enggak. Faktanya itu Tuhan peliharakan kamu melalui kamu mengabaikan Tuhan atau Tuhan peliharakan kamu regardless apapun saja yang terjadi. Kan memang karena Tuhan peliharakan kita, memang faktanya sudah. Nah sekarang ya panggilan Tuhan bagi kita adalah mari kita mengikuti Tuhan di dalam jalannya. Memang sudah jalan ini bukan jalan yang gampang sudah. Kalau kita perhatikan ya, mulai pasal 8 ayat 22 sampai pasal 10. Ini salah satu ciri dalam bagian tengah ini sudah. Maka kita akan melihat bahwa mujizat Yesus Kristus itu significantly akan berkurang. Di dalam bagian ini hanya ada 3 mujizat. 2 mujizat jadi frame, yaitu mujizat memelekkan mata orang buta. Ini bukan sekedar mujizat, tapi mujizat untuk menunjukkan bahwa kamu buta dan kamu butuh melek. Ini kalau kita membicara tentang butuh mujizat, yaitu butuh mujizat ini sudah. Mata kita buta dan kita butuh untuk dimelekkan. Lalu di tengah-tengahnya ada Yesus mengusir setan, yang mana mujizat itu menunjukkan apa? Menunjukkan murid-murid gagal mengusir setan sudah. Menunjukkan betapa bampinya jalan ini sudah ya. Saudara, kalau kita melihat ya, loh, mujizatnya Yesus berkurang. Jadi gimana ini? Kuasanya dia berkurang atau display kuasanya dia makin berkurang gitu. Loh lagi-lagi sudah kita katakan ya. Tunggu. Jangan geser terus ke sana tuh. Kita bicara tentang mujizatnya Yesus berkurang, kuasanya dia berkurang. Enggak, Saudara. Ini balik lagi kepada kita, Saudara. Mari kita coba lihat, Saudara. Barangkali kita yang selama ini secara salah ya mengidentifikasi ya. Kalau namanya penyertaan Tuhan secara besar-besaran itu adalah kalau ada mujizat. Suatu kali Saudara, kami ada di dalam satu buah pembicaraan di masterclass atau di apa, saya lupa Saudara. Pokoknya hari itu sedang berbicara tentang perizinan gereja. Lalu saya lupa ya penatua mana itu yang bercerita Saudara tentang perizinan gereja ini susah loh. Pada waktu itu gini di sini, ini orang ini biasanya orang paling keras. Hari itu kok kita mendapatkan izin. Hari itu kita dibukakan jalan ke sini dan di sana. Hari itu ini dan itu. Pokoknya semuanya banyak hal yang aneh-aneh. Lalu disimpulkan, karena banyak hal yang aneh-aneh itu menunjukkan dengan jelas kalau ini sungguh-sungguh adalah pimpinan Tuhan. Sungguh-sungguh adalah penyertaan Tuhan. Karena kalau manusia nggak mungkin. Ini sungguh-sungguh adalah penyertaan Tuhan. Saya do believe, saya sangat percaya kalau itu sungguh-sungguh adalah penyertaan Tuhan. Tapi Saudara, sangat keliru ya. Kalau sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu harus diidentikan sama hal-hal yang aneh-aneh itu. Saudara, kita perlu untuk belajar Saudara bahwa mengikut Tuhan itu tidak dicirikan dengan banyaknya hal aneh. Betapa benarnya Kristianitas itu karena apa? Karena begitu banyaknya hal aneh yang terjadi dalam kehidupan saya. Enggak Saudara ya. Justru dalam bagian ini kita melihat ya mujizat makin lama makin sedikit. Kita boleh enggak berharap mujizat? Boleh. Yang kita tidak boleh itu adalah menganggap bahwa derajat kekristenan kita itu sangat dipengaruhi dengan derajat hal-hal aneh yang terjadi dalam kehidupan kita Saudara. Perjalanan mengikut Tuhan ya jalan yang melalui bumpy road, melalui aspek-aspek yang sulit juga dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ya, justru dalam bagian ini sekali lagi ya, kita melihat
kuasa Tuhan dinyatakan dengan sangat besar. Melalui apa, saudara? Melalui jalan salib. Nah, ini juga ciri penting, saudara. Pasal 8 sampai pasal 10. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus ya, ada 3 kali peringatan atau pemberitahuan tentang pemberitaan Yesus. 3 kali. Pemberitaan tentang pemberitaan Yesus yang pertama, yang kedua, ketiga. Dan 3-tiganya ada dalam bagian tengah ini, saudara. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang Yesaya pasal 42, Yesus menyatakan kuasanya yang sangat besar. Ada di mana? Ya di sini. Menyatakan kuasanya begitu besar, ada di mana? Ya ada di sini. Dia menuntun orang, dia memelekkan mata orang, menunjukkan kalau kuasanya Yesus yang besar. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kuasanya yang besar itu justru paling besar dinyatakan dengan cara dia memberikan dirinya. Itu kuasa yang besar, saudara. Saat ini, saudara, kalau kita mengerti kuasa, ya kita sehari-hari mengerti kuasa itu, kalau saya berkuasa itu saya bisa menghardik orang. Ada orang yang kritik saya sebutkan dasmu. Nah begitu, saudara. Kamu gak suka sama saya, pergi aja, begitu ya. Keluar negeri sekalian. Gak suka di gereja ini, gak suka khotbah saya, cari gereja lain, gitu ya. Gak suka sama kebijakan negara ini, pindah negara, begitu ya. Gak suka lagi, dasmu. Nah begitu, saudara ya. Kuasa itu seperti kayak bisa menghardik-hardik orang gitu. Kuasa itu bisa marahin orang lain dan sebagainya, saudara. Tapi kita diajak untuk melihat ini kuasa jenis yang mereka mesti pelajari itu. Kuasa yang sangat besar adalah apa? Kuasa jalan salib. Kuasa seperti ini ya, mungkin kuasa yang susah untuk mereka lihat, saudara. Buta mereka, saudara. Saudara, bagi orang-orang yang suka tinju ya, seperti kayak saya, saudara ya, atau teman-teman yang suka tinju ya, kadang-kadang kita frustasi ngomong sama orang yang gak suka tinju. Begitu kita lihat pertandingan tinju, orang ngomongnya ini pendeta kok suka kekerasan. Tinju kok kekerasan itu gimana tuh? Tinju itu art. Ya oke lah, ini mungkin agak terlalu jauh, saudara. Musik rock lah, saudara ya. Saya juga agak sebel loh, beberapa kali itu mendengarkan Pak Tong misalkan, apa itu lagu cuman dungcek aja begitu. Lagu dungcek, bukan buat saya itu, ya kamu gak ngerti aja. You gak ngerti bilangnya dungcek itu. Pernah saya dengarkan sebuah lagunya yang menurut saya itu kompleks sekali, bagus sekali lagunya Led Zeppelin misalkan ya. Lagi dengerin orang bilang, ini apa ini? Lagu kok teriak-teriak aja gitu. Loh, kamu gak pernah belajar teknik vokal, kamu gak bisa teriak kayak Robert Plant. Kalau kamu ngerti itu ya, belajar teknik vokal yang bagus. Even dulu yang pernah ada satu orang yang saya undang untuk nyanyi di tempat ini, sudah. Dia mengatakan, wah itu nyanyi lagu seperti itu merusak pita suara gini ya. Dalam hati saya, brother, you just don't understand, gitu ya. You don't get it, brother, gitu. Mohon maaf ya, gitu ya. Di sini kita nggak akan latihan Led Zeppelin, sudah. Jangan khawatir, sudah. Tetapi sudah mengaitkan Led Zeppelin dengan teriak-teriak saja itu yang benar aja itu. Itu apa itu drum tuh gedebak-gedebuk. Yang coba belajar drum tuh, coba les drum gitu kan ya. Kamu bisa 1/10 yang dilakukan sama John Bonham itu sudah tepuk tangan sujud-sujud saya, sudah ya. Jimmy Page gitu, waduh itu butuh skill yang sangat tinggi untuk bisa bikin lagu yang kayak begitu itu, sudah. Tapi sudah di dalam telinga yang nggak ngerti, sudah ya sama aja, sudah. Saya kalau mendengarkan lagu, sudah, dari gitar, pernah suatu kali ada satu buah video, sudah. Satu buah video Reels lah, saya lupa Instagram atau di mana, sudah. Ada tulisannya, gambarnya Jimmy Page, gitarisnya Led Zeppelin, sudah, begini-begini, sudah. Terus komennya, sudah, wah Jimmy Page bagus, Jimmy Page bagus. Lalu saya taruh komen di situ, ini bukan Jimmy Page, ini Edward Van Halen. Saya bisa tahu bedanya itu. Gitarnya Edward Van Halen dengan gitarnya Jimmy Page itu beda banget. Tapi buat mereka ya sama aja tuh. Pokoknya nguik begitu. Gambarnya Jimmy Page berarti Jimmy Page. Enggak tuh. Itu didengar itu beda banget tuh. Kalau kamu nggak ngerti ya kamu nggak bisa lihat. Buta saja. Orang-orang nggak ngerti, sudah. Mereka melihat ya Yesus berada dalam jalan salib ya. Dimarahi sama Petrus. Apa? Menderita. Dimarahi sama Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu itu setan tuh. Pinggir kamu setan tuh. Kamu yang gak bisa lihat. Ini adalah display kuasa yang besar. Kita butuh untuk dimelekkan. Dan di dalam Injil Markus, sudah ada janji. Ada janji bahwa kamu akan melek dan kamu akan melek secara sungguh-sungguh. Petrus, sudah, akan melek sebagian. Menurut kata orang, siapa aku? Engkau adalah Mesias. Oh, melek. Tapi meleknya sebagian. Begitu Yesus ngomong tentang salib, dia langsung kacau, sudah. Tetapi, sudah, di dalam Markus ya, nanti bagian akhirnya pasal 16 saya bacakan ya. Markus pasal 16 ayat 7, setelah kebangkitan Yesus. Yesus berkata seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Setelah kebangkitan Kristus kamu akan sungguh-sungguh melek, Saudara. Kita berharap, Saudara, di dalam kehidupan kita ya, kita perlu untuk sadar. Kita ini sedang ada di dalam perjalanan mengikuti Yesus. Yesus berada di dalam jalan yang bumpy, naik ke atas kayu salib, mati bagi kita, mengasihi kita, ya. Tetapi dia
yang mati di atas kayu salib itu juga adalah dia yang mengajak kita untuk ayo kamu bersama dengan saya, pikul salibmu, sangkal dirimu, ikuti aku. Saudara, hati-hati dengan kekristenan yang tidak ada jalannya. Kristen yang tidak mengajak kita untuk berada dalam road, tidak berada dalam jalan bersama dengan Yesus, saudara. Jalan mengikuti Yesus, hati-hati saudara. Hati-hati dengan kekristenan yang melulu kepada Yesus mati di atas kayu salib, bagi saya selamat, haleluya, amin. Hati-hati saudara. Saudara, kita terus perlu untuk mengingat-ingat, Yesus Kristus pernah mengatakan, nanti akan ada banyak orang yang berkata kepada saya, Tuhan, Tuhan. Dan saya katakan, saya gak kenal kamu. Jalan hidupnya gak sama seperti jalan hidupnya Yesus. Kita perlu memiliki dual view dari salibnya Yesus. Yesus disalib bagi kita, iya. Itu view pertama. Tapi view yang lain adalah ketika Yesus berada dalam jalan salib, kita juga diajak untuk ikut berjalan bersama dengan kita. Berjalan bersama dengan dia. Mari kita bersama-sama mengakui bahwa jangan-jangan nih kita adalah orang-orang yang buta. Yang gak terlalu sadar kalau jalan mengikuti Yesus yang memang adalah jalan salib. Jalan mengikuti Yesus adalah jalan yang penuh dengan liku-liku kanan dan kiri, saudara. Ada banyak luka di sini dan di sana. Tapi itu adalah jalan salib, saudara. Nanti saudara, ketika Yesus dibangkitkan, kita diajak untuk bersama-sama melek. Harap saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang sadar dan meminta. Kiranya Tuhan makin lama makin membutakan kita. Kita tidak kaget ketika dalam kehidupan Kristen kita mengalami kesulitan di sini dan di sana. Lalu kita cari escape plan. Hati-hati saudara, kekristenan yang sejati saudara memang akan meliputi bayar harga. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh melihat bagian-bagian kitab suci kami. Kami rindu, kami boleh makin lama makin terbuka matanya, makin lama makin bisa bersama dengan Yesus di dalam jalannya Dia. Kami bersyukur karena ada kuasa yang besar Kristus yang menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur karena kuasa itu akan membawa kami untuk mengiring Kristus di dalam jalan salibnya. Kami mohon kiranya Engkau membuat makin lama kekristenan kami makin hidup dan makin sejati dalam kehidupan kami. Kami pun boleh berjalan bersama dengan Kristus di dalam suka dan juga di dalam duka. Di dalam liku-liku, di dalam jalanan berbatu, di dalam jalanan yang mungkin akan sulit karena kami akan berjalan sambil memikul salib kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.